Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Buat kamu yang lagi berjuang untuk bertarung dengan jerawat yang parah atau acne fighter, jangan pernah merasa sendiri ya, karena tiap proses usahamu itu valid. Reporter Konde.co, Ika Aryani, ngobrol bareng para acne fighter yang berusaha kembali membangun rasa percaya dirinya. Ika menemui seorang perempuan bernama Desi Wulandari berusia 28 tahun yang saat ini berprofesi sebagai seorang suster di salah satu kota besar di Indonesia. Jerawat parah yang muncul di kulit Desi bermula saat ia menjajal sebuah produk skincare yang viral di sosial media. Ia melihat iklan yang gencar bertebaran dan testimoni yang menggoda bahwa meyakini produk itu bisa menstimulasi penampilannya jadi lebih menarik. Tidak ada yang aneh saat ia menjadi konsumen skincare wajah ini. Hingga 2-3 bulan kemudian, kulit wajahnya mulai ada perubahan. Namun, bukannya kondisi kulitnya membaik, ternyata malah kian memburuk. Dulu jerawatnya cuma di pipi doang, tapi makin lama penuh satu wajah. Yang gak berjerawat cuma di area mata, cerita Desi kepada Ika. Desi sudah melakukan berbagai upaya untuk menyembuhkan jerawat itu. Mulai dari bolak-balik ke klinik seharga ratusan ribu rupiah per kunjungan, menjajal aneka krim anti jerawat, sampai saran memakai cara tradisional dengan perasan air jeruk nipis dan garam pun ia coba. Segala usaha dan upaya rasanya tidak juga membuahkan hasil. Permasalahan kulit wajah ini perlahan menyerang kepercayaan diri Desi. Ia sempat merasa insecure atas kondisinya. Awal saat ia berjerawat, Desi pernah sampai tidak keluar rumah hingga 1 minggu, mengganti masker tiap 4 jam sekali, dan juga menangis setiap malam. Desi merasa rasa percaya dirinya semakin menurun. Tiap dia keluar rumah, selalu ada saja yang membuatnya tidak nyaman. Mulai dari pertanyaan kepo dari sekitar, sampai disalah-salahkan. Seperti, kok jerawatnya bisa gitu? Kenapa sampai breakout? Makanmu gak bener ya? Dan sebagainya. Dia yang sedang berjuang susah payah melawan jerawatnya, makin terpuruk karena respons dari sekitar itu. Tidak hanya keseharian di dunia nyata, Desi juga mulai terpengaruh saat berinteraksi di sosial media. Dia yang sebelumnya aktif menggunakan sosmed dan memposting story-nya, jadi lebih tertutup saat dirinya berjerawat. Ia bahkan menggunakan filter Instagram untuk mensiasati permasalahan kulit wajahnya. Di momennya sebagai seorang acne fighter, Desi tak memungkiri keberadaan support system memang dibutuhkan. Beruntungnya, dia masih memiliki ruang aman dari seorang tercinta yang menerima kondisi dirinya. Dan itu datang dari pacar Desi. Pasangannya memahami masalah yang terjadi pada Desi. Hal yang ia syukuri, ia juga tidak memojokkannya dan membiarkannya sendiri. Dia menemani Desi menghadapi masa-masa sulit itu. Hari demi hari, situasi Desi semakin tenang. Dia juga terbantu dengan konten empowering di sosial media tentang acne fighter, seperti yang ia hadapi, bahwa masalah jerawat apapun pasti bisa disembuhkan dan fase tak mengenakannya pasti bisa dilalui. Selain upaya menguatkan mentalnya, Desi juga terus berupaya menyembuhkan jerawatnya secara fisik. Terakhir, dia berkonsultasi dengan salah satu aplikasi kesehatan online yang punya kredibilitas terpercaya. Upayanya pun perlahan membuahkan hasil. Dia menyarankan bagi para acne fighter untuk lebih jeli dan hati-hati dalam memilih rekomendasi saran penyembuhan. Tidak hanya terjadi pada perempuan, jerawat juga terjadi pada laki-laki. Simpson pada tahun 1991 menyatakan bahwa 95% anak laki-laki dan 83% anak perempuan terkena dampaknya selama masa remaja dan dewasa muda. Asad, yang berusia 23 tahun, adalah seorang pengajar di Surabaya dan adalah salah satu laki-laki yang merasakan permasalahan kulit jerawat yang cukup parah. Ia pertama kali berjerawat pada saat masih duduk di bangku SMP. Puncaknya saat ia berada pada kelas 2 SMK. Jerawatnya pun semakin menjadi-jadi. Jerawat yang dialaminya terus berlanjut hingga awal-awal Asad memasuki masa kuliah. Sebagai laki-laki yang berjerawat, Asad distigma sebagai berbeda karena jerawat diidentikan dengan perempuan.
Karena bingung harus bagaimana menangani jerawatnya, Asad sempat menggunakan produk-produk yang terindikasi berbahaya dan mengandung merkuri. Meskipun sempat agak mereda, namun jerawatnya muncul kembali saat ia berhenti menggunakan produk-produk itu. Seiring waktu dari berbagai percobaan dan informasi yang dikumpulkan, Asad mulai mengerti bagaimana cara menangani jerawatnya. Ia mulai konsultasi ke dokter terkait masalahnya tersebut. Selain itu, Asad juga mulai menjaga pola makan dan melakukan manajemen stres. Ia mengurangi makan dan minuman manis, serta menjaga pola tidur agar tidak stres. Tidak jauh beda dengan Desi, Asad memiliki support system yang bagus dari orang terdekat yang membantunya menghadapi persoalan jerawat ini. Ia memiliki seorang pacar yang mendukung penuh berbagai perawatan dan pengobatan yang dia jalani. Asad bilang, mengenai permasalahan yang sering dihadapi acne fighter seperti dirinya, di antaranya adalah asumsi-asumsi mengenai penyebab jerawat. Sayangnya, tak jarang asumsi itu cenderung menyalahkan para acne fighter. Banyak orang yang langsung berasumsi bahwa penyebab jerawat adalah seperti wajah yang kotor, karena tidur terlalu malam, dan lain sebagainya. Padahal, tidak seharusnya seseorang berasumsi akan hal-hal tersebut. Memastikan penyebab jerawat melalui dokter adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Hal lain yang tak kalah penting bagi Asad adalah motivasi diri sendiri dan mengetahui apa yang dibutuhkan. Menyadari tidak ada yang sempurna, lalu menerima kekurangan diri sembari memperbaiki secara terus-menerus. Seorang psikolog, Pujiati Tan yang dihubungi Konde.co, menyatakan bahwa persoalan stigmatisasi terhadap acne fighter ini adalah kondisi yang disebabkan adanya standar kecantikan yang sudah ditentukan oleh lingkungan. Bahwa seseorang harus glowing, bersih wajahnya. Jadi orang yang tidak memenuhi standar ini dituntut terus, dan ini yang membuat orang menjadi rendah diri. Padahal jerawat ini adalah proses alami yang dialami manusia. Naomi Wolf dalam bukunya The Beauty Myth, How Images of Beauty Are Used Against Women pada tahun 1990 menyatakan bahwa kecantikan yang bervariasi di masyarakat telah menjadi universal dan menjadi simbol yang menyebabkan ketakutan irasional yang tercipta terutama karena politik dan masyarakat yang membesarkan hal ini, dan bukan karena alasan nyata. Menurut Wolf, mitos kecantikan kemudian menentukan urgensi dan kewajiban untuk mendasarkan identitas dan nilai pada kecantikannya. Industri diet, kosmetik, bedah kosmetik berangkat dari modal yang dihasilkan oleh kecemasan-kecemasan yang tidak disadari. Nah, yang harus dilakukan buat kamu, para acne fighter adalah stop untuk menjustifikasi soal standar-standar ini, karena tidak semua bisa memenuhi ini dan malah membuat stres. Dan mulailah dari diri sendiri untuk percaya bahwa yang penting adalah ke dokter atau klinik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan bukan untuk memenuhi standar kecantikan. Kalau orang di sekitarmu ada yang sedang jadi acne fighter juga, penting bagimu untuk memberikan dia support system dan ruang yang aman, agar siapapun yang sedang berjuang untuk lepas dari jerawat tidak jadi lebih down dan insecure. Terus semangat ya, dan sampai jumpa di podcast Konde.co selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.